Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya mendapatkan sebuah insight yang menarik tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang kerajaan Allah dengan berbagai macam perumpamaan. Salah satunya yang hari ini kita dengar, yaitu tentang menemukan harta yang terpendam. Sesudah ketemu, karena ini harta yang sangat berharga, maka dia menjual segala-galanya supaya mendapatkan lahan di tempat harta itu terpendam. Semua dijual. Nah, kerajaan Allah seperti itu. Kemudian seperti pedagang mendapatkan mutiara. Ketika mendapatkan mutiara itu, maka menjual semua yang lain, karena yang paling penting mendapatkan mutiara itu. Itu berarti bahwa kerajaan Allah itu sangat penting, sangat penting. Sampai semuanya menjadi relatif dan bisa dijual, diikhlaskan, supaya mendapatkan kerajaan Allah itu. Nah, persoalan bagi saya adalah, sekarang ini apa yang harus kita ikhlaskan, apa yang harus kita jual untuk mendapatkan kerajaan Allah itu. Saya merenungkan dan juga mencari di dalam teks-teks firman Tuhan. Dan menurut saya akhirnya kesimpulannya sampai pada yang harus diikhlaskan adalah ego kita. Itu harus dilepaskan. Tidak ada lagi aku. Karena Tuhan meminta kita, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya. Itu harus disangkal diri kita. Yang ada hanya Yesus saja. Dan itu benar. Dalam Galatia bab 2, ayat 20, 19-20, akhirnya Paulus mengatakan, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu artinya egonya sudah nggak ada. Yang ada hanya Kristus saja. Dan Kristus sendiri sudah memberikan contoh kepada kita. Dia yang berwujud Allah mengosongkan diri, menjadi manusia dan menjadi korban. Mengosongkan diri. Kenosis. Itu berarti menurut saya untuk mendapatkan kerajaan Allah harus menjadi segala-galanya. Menjadi segalanya di dalam hidupku sampai akunya nggak ada, yang ada hanya kerajaan Allah saja. Yang harus dijual, yang harus diikhlaskan adalah aku, the ego. Dan memang sebetulnya aku, ego, itu ilusi saja, nggak ada. Itu hanya kisah tentang aku yang aku ciptakan sendiri. Pada waktu aku lahir itu nggak ada itu. Namanya siapa, belajarnya apa, lulusan mana, statusnya apa, nggak ada. Lalu saya membangun sendiri ego dengan nama tertentu. Lalu kemudian terbangunlah seseorang dengan nama tertentu berdasarkan kisah yang saya bangun sendiri. Tapi itu ya kisah, itu ilusi saja, nggak ada sebetulnya itu. Waktu lahir kita nggak ada name tag-nya, sudah ada namanya, nggak ada. Itu diberi nama oleh orang lain. Kemudian membangun identitas berdasarkan nama itu. Sekolah di mana, lulusan mana, keterampilannya apa, hobinya apa, pekerjaannya apa, statusnya apa. Itu semua kisah tentang aku. Tapi itu kisah, nggak real. Tapi seolah-olah kita meyakininya. Kemudian dia bahkan yang mengendalikan. Yang tersinggung, yang sakit hati, yang bergembira. Itu adalah kisah tentang diriku yang aku bangun sendiri. Dan ketika kisah tentang aku ini dilepaskan semuanya, yang ada hanya adalah kesadaran, maka kemudian kerajaan Allah itu menjadi nyata. Tetapi selama aku yang berkuasa, atau lebih tepat kisah tentang diriku yang saya bangun sendiri berdasarkan pengalaman masa lalu, dia yang berkuasa, kerajaan Allah tidak ada. Lawang dianya saja yang merasa dan berpikir itu ilusif, bagaimana kerajaan Allah menjadi nyata.
Maka menyingkirkan aku dan ego dengan mengosongkan diri, menyangkal diri, yang ada adalah kerajaan Allah. Menariknya justru diriku yang tadinya tertutup oleh ego, kisah tentang aku, ketika kerajaan Allah menjadi nomor satu, menjadi segala-galanya, justru aku menemukan diriku yang sebenarnya. Seperti Rasul Paulus, hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Disitulah ketemu siapa diri kita yang sebenarnya. Menurut saya, Anda dan saya sekarang ini lebih hidup di dalam ilusi, yaitu kisah tentang diriku, bukan aku yang sebenarnya. Dan itu ilusi, kisah tentang diriku itu enggak real. Kenapa enggak real? Karena memang itu ilusi. Kalau kita buktinya, kalau kita pindah ke tempat lain, enggak ada orang tahu. Saya harus memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya ini, saya pekerjaannya ini, anak saya segini, status saya di sini, dulu saya sekolah di sini. Semua adalah kisah. Dan itu adalah kisah yang disimpan di dalam memori pikiran kita, yang kemudian kita yakini sebagai real. Padahal ya ilusi wong namanya kisah. Ketika kita bisa menyangkal diri, mengosongkan diri dari kisah-kisah yang ilusi itu, lalu kemudian saya sadar siapa diri kita sebenarnya. Yaitu Kristus sendiri yang hidup di dalam aku, menurut Paulus. Dan itulah kerajaan Allah yang sungguh-sungguh memberi harapan, menyelamatkan, dan membawa damai sejahtera. Maka kalau diriku tidak diikhlaskan, diri ego itu tidak dilepaskan, kisah tentang aku itu tidak dilepaskan, lalu yang berkuasa adalah aku dan kisah tentang diriku, ya kerajaan Allahnya enggak ada. Yang ada adalah kerajaanku. Dan karena itu hanya ada keruwetan. Ketika aku menjadi raja, yang ada cuma ruwet tok. Lawang kita itu ya terbatas. Semuanya terbatas. Bagaimana bisa menjadi raja? Maka penting menyangkal diri dan biar Allah yang meraja atas diri kita. Dan disitulah kemudian kerajaan Allah menjadi nyata. Dari teks-teks yang ada dalam firman Tuhan, nampak bahwa kita harus mengikhlaskan diri ego kita. Supaya hanya ada Kristus yang hidup di dalam diriku. Seperti Rasul Paulus. Dan kemudian kita bisa menyadari bahwa Allah yang bertahta dan berkuasa atas hidup kita, bukan aku lagi. Disitulah kemudian kerajaan Allah menjadi nyata. Terutama kerajaan kasih, kerajaan damai sejahtera, kerajaan yang penuh pengharapan, yang membuat kita sungguh-sungguh damai dan sejahtera di dalam kerajaan itu, di dalam Tuhan. Karena memang Tuhan sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.